Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan sebuah pertanyaan dan saya akan menjawab dengan menguraikan pertanyaan dari salah satu teman-teman, yaitu Pak Amirul Hidayat, terkait dengan how to cite and how to write the references di paper teman-teman yang itu menjadi tugas dan kewajiban teman-teman di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah manajemen bidang garapan manajemen pendidikan. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan Pak Amir ya, eee, salah satu teman dari teman-teman yang sudah berprogres bekerja di Google Docs. Nah, tadi pagi saya sudah membuat sebuah komentar-komentar walaupun memang belum banyak gitu ya komentarnya, walaupun belum banyak. Oke, tadi Pak Amir menanyakan bagaimana cara mensitasi gitu ya. Di sini saya akan mereview terlebih dahulu cara sitasi dari Pak Amir. Teman-teman masih ingat bahwa saya menghendaki teman-teman untuk mensitasi menggunakan apa sixth edition gitu ya. Tetapi ternyata sebenarnya sudah ada yang baru, yaitu apa seven edition. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan six enggak apa-apa, tapi kalau mau upgrade dengan menggunakan format yang 7 itu juga tidak apa-apa. Di sini saya sudah membuka link asli gitu ya, link yang resmi, yang valid terkait dengan apa 7 edition 2020 dan ini yang terbaru dari style referensi dan style sitasi untuk segala penulisan artikel, karya tulis, karya ilmiah dan lain sebagainya. Termasuk nanti teman-teman pas pada saat menulis di karya tulis akhir yaitu tesis. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan, saya coba untuk menguraikan dan memberikan pemahaman serta pengetahuan baru kepada teman-teman supaya bisa diaplikasikan mulai saat ini sehingga nanti ketika penulisan tesis itu sudah tidak bingung lagi gitu ya. Oke, kita kembali ke tempat pekerjaannya Pak Amirul. Di sini Pak Amirul ya, minta tolong diperhatikan, saya minta maaf terlebih dahulu karena, pekerjaan Pak Amirul menjadi salah satu review untuk bisa diperhatikan oleh teman-teman bersama dan kita semua bersama. Nggak apa-apa ya Pak? Semoga Bapak ikhlas dan menjadi, jariah Pak Amirul, oke. Nah, pekerjaan kita adalah dengan menggunakan Google Docs supaya saya bisa mengetahui progres teman-teman menulis gitu ya. Saya bisa memahami teman-teman menulis terkait dengan paper yang saya tugaskan dan pada akhirnya karena ini nanti menjadi jangka panjang di semester 2 nanti teman-teman bertemu dengan saya terkait dengan analisis data penelitian kualitatif dan saya mengharapkan bahwa ini adalah sebagai dasar untuk dijadikan sebagai paper yang akhirnya nanti outputnya nanti adalah jadi sebuah artikel publikasi. Nah, supaya kerjanya itu inline, supaya kerjanya itu progresnya bagus mulai dari sekarang saya memang mau eee, memberikan dasar juga yang bagus untuk teman-teman yang baik itu tata cara menulis, baik itu format penulisan, baik itu ketentuan dan syarat penulisan, termasuk bagaimana cara mensitasi, sama bagaimana cara menuliskan referensi di paper. Nah, itu menjadi perhatian kita bersama. Oke ya. Pertama, Pak Amir, jadi saya minta maaf lagi. Yang harus kita perhatikan adalah ketika saya meminta daftar pustaka dengan menggunakan apa 7 style atau apa 6 style. Di mana itu tidak menggunakan footnote. Nah, karena Pak Amir di sini masih menggunakan footnote. Saya minta maaf ini tidak menggunakan footnote, jadi semua sitasi itu menggunakan apa 7 style bukan footnote, tetapi sumber-sumber yang ditulis sesuai dengan, ketentuan apa 7 style gitu ya. Oke, di sini daftar pustaka, jadi kalau sudah ada daftar pustaka, only references dan tidak perlu menggunakan footnote. Pak Amir nanti minta tolong diperbaiki ya. Terus bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah kita klik alat. Di sini saya
Maaf Google-nya pakai Indonesian language, nanti kalau di teman-teman pakai English atau bahasa lain, silakan untuk disesuaikan. Nah, klik alat, selanjutnya klik kutipan. Di kolom sebelah kanan nanti akan muncul di sini ternyata di sini sudah otomatis muncul apa edisi ketujuh. Kalau di Mendeley itu banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau di sini ternyata ada 3 style, MLA, APA, sama Chicago. Kalau di Mendeley itu banyak sekali. Nanti ketika kita belajar Mendeley, insya Allah kita akan menemui berbagai macam gaya atau format penulisan sumber dan referensi. Nah, karena ini adalah apa, maka kita pakainya apa 7 dan kebetulan di Google Docs sudah update apa 7, apa 6-nya sudah hilang. Oke, berarti teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa 7. Klik apa 7. Nah, selanjutnya misalnya mana yang mau dijadikan sebuah referensi gitu ya. Referensinya itu banyak, sumber rujukan itu banyak. Ini di sini ya. Setelah klik apa edisi 7, selanjutnya klik tambahkan sumber kutipan. Oke, teman-teman bisa memilih di sini. Ada banyak sekali jenis sumber kutipan. Mulai dari buku, bagian buku itu adalah chapter ya, book chapter, situs atau web, artikel jurnal, artikel koran, film, serial TV, episode TV, dan lain-lain. Nah, ternyata kalau di Mendeley lagi-lagi di Mendeley masih banyak termasuk misalnya dari statut undang-undang peraturan pemerintah gitu ya, terus working paper gitu ya, project paper itu masih banyak sekali pilihannya. Nah, ini berarti teman-teman usahakan menggunakan yang ada di sini saja ya. Jadi, untuk mencari sumber referensi diusahakan dari yang ada di jenis sumber yang ada di Google Docs saja. Karena kalau nanti yang lain-lain nanti kesulitan untuk memasukkan sumber-sumber referensi di Google Docs. Terutama saya meminta teman-teman kalau di artikel jurnal, kalau kita mau submit ke jurnal dan publikasi artikel ke jurnal, itu biasanya yang diminta oleh jurnal itu adalah referensi yang dicari dari publikasi artikel atau kalau di sini adalah artikel jurnal. Jadi nanti teman-teman carinya pakai artikel jurnal saja juga nggak apa-apa gitu ya. Dibanyakin, ya porsinya kalau tidak 80% seenggaknya ya ada 15-an artikel gitu ya, di dalam satu makalah atau paper yang akan kita submit, kutipannya ada sekitar 15-an artikel orang lain gitu ya, yang kita jadikan sebagai sumber rujukan atau sumber sitasi gitu ya. Oke, saya akan mencontohkan satu saja. Nanti teman-teman bisa ngeklik ini sebenarnya ada banyak opsi gitu ya. Misalnya saya akan mencontohkan terkait dengan how to cite publikasi artikel gitu ya. Artikel jurnal. Nah, yang perlu kita pahami adalah oh ya, ini harusnya dipisah Pak Amir. Nanti diperbaiki ya. Oke, saya sambil mereview nih ya. Maaf ya Pak Amir. Oke. Nah, kita cari dulu. Ini adalah misalnya terkait dengan pengorganisasian pembiayaan pendidikan gitu ya. Kita cari di Google Scholar. Google Scholar. Oke. Pengorganisasian pembiayaan pendidikan. Search. Nah, di sini ada banyak sekali ya teman-teman ya terkait dengan pembiayaan pendidikan. Nah, karena tempat Pak Amir itu bahwa substansi pembahasannya itu terkait dengan pengorganisasian. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi dari manajemen pendidikan, sedangkan di sini membahas terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, nanti Pak Amir bisa menyesuaikan atau teman-teman yang lain juga bisa menyesuaikan. Jadi tidak boleh asal mengutip gitu ya. Nah, saya contohkan bahwa misalnya eh ini ya, yang pertama ini adalah relevan dengan apa yang akan dijadikan topik sumber rujukan dari substansi yang ditulis di papernya Pak Amir gitu ya. Oke, kita download saja.
Oke, kita proses download. Lama ya. Oke, kita tunggu. Harusnya saya tadi sudah menyiapkan ya artikelnya. Nggak apa-apa, kita lihat prosesnya. Nah, ini sudah terdownload, kita lihat artikelnya. Kita buka artikelnya. Oke. Nah, ini adalah artikel di mana ketika semua sudah kita baca gitu ya. Misalnya kita sudah membaca, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai sumber rujukan. Oke, kita kembali ke project. Project ya. Misalnya gini. Komponen pembiayaan pendidikan dan keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar. Nah, misalnya ini ya, hal ini ditegaskan oleh. Nah, di sini kan kita titik-titik ya. Titik-titik ini kan kita membutuhkan rujukan atau sumber referensi gitu ya. Nah, sumber referensi ini kita ambil dari artikel jurnal yang tadi sudah kita download. Selanjutnya, kita kembali ke tambahkan sumber tadi itu ya. Kita sudah pilih artikel jurnal. Selanjutnya diakses oleh gitu ya, misalnya database online karena kita menggunakan database online-nya adalah Google Scholar. Teman-teman, database online itu adalah tempat di mana kita mencari publikasi artikel atau artikel yang sudah dipublikasikan. Di Indonesia itu salah satunya adalah dengan menggunakan Google Scholar. Kalau di luar negeri itu banyak sekali, misalnya EBSCO, Springer Link, IIEE Explore, terus dan masih banyak sekali ya itu. Nanti saya akan contohkan kalau yang atau nanti akan saya berikan link-link yang di luar negeri misalnya gitu ya. Nah, sumber artikelnya adalah database online. Nah, kita tuliskan di sini nama depannya siapa. Kita cek di artikelnya. Ahmad. Nama depannya Ahmad. Nama tengahnya Anwar Abidin. Terakhirnya Abidin ya. Anwar Abidin. Oke, boleh kalau misalnya ada 2 penulis gitu ya, misalnya ada 3 penulis, itu ditambah kontributornya ya, diklik saja nggak apa-apa, nanti dituliskan namanya sesuai dengan di artikel. Karena ini hanya ada 1 penulis, maka saya menggunakan 1 kontributor. Nah, sekarang judul artikelnya seperti apa? Kita cek, sebelum kita menuliskan judul artikelnya, kita cek di apa edition. Bagaimana toh caranya menuliskan referensi jika sumbernya itu dari publikasi artikel jurnal. Kita cek ya. Oke, apa format? Oke, sebentar, kita cari yang artikel. Ini ya, jurnal artikel. Jurnal artikel. Nah, ini contoh dari webpage tadi seperti yang Pak Amir tanyakan ya. Nanti komponennya seperti ini. Harus lengkap. Ini book. Basic formatnya book. Nah, ini jurnal artikel. Oh, kalau jurnal artikel ternyata penulisan judulnya itu adalah dengan menggunakan
capitalize. Bukan, ini lower ya, lowercase. Hanya capitalize-nya hanya di awal aja ya. Jadi huruf kapitalnya ada di awal, sementara yang lain itu adalah huruf kecil. Kecuali jika ada subjudul, maka dia menggunakan di awalnya adalah huruf besar atau kapital dan di selanjutnya menggunakan huruf kecil. Oke ya, kita kembali pada project works-nya di paper. Oke, kita tuliskan judulnya. Judulnya apa ya? Oh, di sini kan besar semua. Kita tidak boleh langsung copy paste ya. Kita harus mengolah judul ini untuk sesuai dengan mengolah judul ini sesuai dengan apa style 7. Apa style 7 yaitu huruf besarnya di depan saja gitu ya. Nah, kita tulis ini. Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi. Manajemen pembiayaan pendidikan tinggi dalam upaya peningkatan mutu. Dalam upaya peningkatan mutu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi huruf kapitalnya ada di depan. Sedangkan yang lain adalah huruf kecil. Nah, sementara di Pak Amir ini kan huruf besar semua nih. Nah, nanti ini harus disesuaikan dengan apa 7 gitu ya. Di sini nanti saya kirimkan linknya. Oke, terus judul jurnalnya apa? Kita cek judul jurnalnya apa ya. Kalau di sini nggak ada, kita cek di database-nya. Sebentar, di sini ada nggak? Kalau nggak ada, kita cek di database-nya. Di sini ada nggak? Kalau nggak, oh ini ada jurnal penjaminan mutu. Kalau nggak ada, kita cek di jurnalnya langsung. Nah, ini ketemu. Jurnal penjaminan mutu. Bagaimana cara penulisan jurnalnya? Oh, dengan capitalize ya. Huruf besar, kecil, besar, kecil. Oke. Nama jurnalnya adalah Jurnal Penjaminan Mutu. Oke, kita tuliskan. Penjaminan mutu. Nah, kita cek volumenya berapa. Cek ke jurnalnya langsung aja ya. Nih, volumenya ada di atas. Nih, ada volume, ada nomor. Volumenya volume 3. Kita tuliskan 3. Edisi berapa? Edisi itu nomor ya. Ini nomor 1. Oke, kita tuliskan. Halamannya berapa? Kita cek halamannya ya. Nah, kalau di sini tidak ada, kita cek ke papernya. Oh, halamannya itu mulai dari halaman 87 sampai berapa nih? Sampai halaman 99. Oke, kita tuliskan. 87 sampai 99. Hari terbit. Oh, ada nggak kalau hari terbit? Kalau nggak ada, nggak usah dituliskan ya, karena di sini tidak ada bintang, tanda bintang. Bulan terbit, cek ada nggak bulan terbitnya. Biasanya kita bisa carinya tuh di list apa namanya, isunya gitu ya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dituliskan juga. Tahun terbit, nah ini pasti ada. Nah ini ya, tahun terbitnya adalah tahun 2017. 2017. Season yang dipublikasikan biasanya nih ya teman-teman ya, kalau di jurnal itu memang ada sesi-sesi sendiri, misalnya sesi khusus, terus spesial isu, dan lain sebagainya. Nah, kita cek ada nggak, kalau nggak ada keterangan itu ya nggak usah dituliskan, nggak apa-apa. Oke, next, judul pendeknya ada nggak? Judul pendek itu maksudnya adalah seperti ini loh. Ini ada title sama subtitle gitu ya. Title-nya misalnya influencer marketing, terus subtitlenya adalah how message value and bla 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 sosial media. Nah, itu. Kalau di sini ada nggak? Kira-kira ada nggak ya? Nggak ada nggak? Oh, ada. Judul pendeknya adalah studi kasus pada perguruan tinggi negeri. Nah, bagaimana cara menulisnya? Seperti dengan apa style kita cek.
Oh, cuma huruf kapitalnya ada di depan gitu ya. Berarti yang lainnya enggak. Oke. Kita bisa kopas, tapi kita harus memperhatikan. Jadi swasta. Oh, ini harus studi kasus pada perguruan tinggi swasta. Oke, kita cek terus menengah di Surabaya. Oke. Nih, nah, selanjutnya database. Tadi kita pakainya apa? Google Scholar. Kita cek Google Scholar. Nah, doi ini wajib ya. Bagaimana cara menulis doi? Kita cek di apa style. Oh, cara penulisan doi ini adalah mulai dari HTTPS sampai angka terakhir. Kita cek di artikelnya, di jurnalnya. Nah, ini ada doi-nya. Ya, kita tinggal copy paste saja. Tinggal copy paste. Selanjutnya kita pastekan ke sini. Nah, URL penting nggak? Ya, kalau misalnya mau dicantumkan nggak apa-apa, supaya ketika pembaca kesulitan untuk menemukan doi, biasanya doi itu sudah langsung ke jurnalnya ya, karena memang itu identitas dari artikelnya gitu ya. Ke URL-nya juga nggak apa-apa gitu ya. Kita klik ini aja. Langsung URL-nya ini kita copy, kita pastekan di URL. Oke. Nah, hari akses boleh kalau mau dituliskan. Saya aksesnya hari ini. Hari ini tuh hari apa? Hari Selasa. Bulannya misalnya ya Juni. Tahunnya 2021. Oke, sudah selesai ya. Kita sudah mengisi sesuai dengan apa style 7 gitu ya. Kita langsung tambahkan sumber kutipan. Klik. Nah, ini sumber kutipannya. Dia akan menyesuaikan sendiri kan tadi namanya siapa tuh? Namanya Ahmad Anwar Abidin. Nah, kan biasanya kalau referensi itu secara manual harus dibalik ya. Yang dijadikan sumber kutipan itu adalah nama belakang gitu kan ya. Nah, kalau di sini sudah otomatis Abidin dan lain sebagainya. Nah, lalu kita kutipkan di yang tadi itu. Hal ini ditegaskan oleh misalnya Abidin gitu ya. Abidin. Kita kutipkan saja di sini nih, tinggal diklik kutipnya. Klik kutip. Nah, sudah selesai. Nah, mengatakan bahwa baru dikutip. Baru dikutip seperti ini apabila kutipan langsung. Jadi benar-benar kita mengutip dari apa yang disampaikan Abidin tersebut di dalam artikel, atau tidak menggunakan tanda kutip apabila kutipan itu tidak langsung. Artinya kita membaca artikelnya Abidin tersebut, lalu kita maknai apa yang dia sampaikan gitu ya. Selanjutnya kita parafrase. Nah, parafrase ini salah satu teknik untuk kita mampu meminimalisir similarity. Similarity itu apa? Kesamaan ketika kita cek, baik itu menggunakan checker, baik itu menggunakan iTenticket atau menggunakan Turnitin. Oke, saya kira itu. Nanti yang lain-lain bisa teman-teman tambahkan. Nah, ini terutama Pak Amir minta tolong untuk nanti semua referensi tidak perlu menggunakan footnote seperti ini, tetapi langsung saja ya, menggunakan misalnya ini ya Abidin. Terus bagaimana mensisipkan bibliografi? Tinggal misalnya ini daftar pustaka ya. Nah, terus ini sisipkan bibliografi. Sip. Nah, ini udah langsung automatic. Nanti tinggal di ini aja di apa namanya? Diedit tata letaknya sama diedit space-nya misalnya tunggal. Nah, jadilah. Nah, ini yang miliknya Pak Amir ya, Maharani ini. Kenapa ND? Karena Pak Amir tidak menuliskan tahunnya, ND year gitu ya. Terus namanya juga kok ada di sini ya. Oke, Pak Amir nanti ini diperbaiki ya. Nah, ini yang seperti ini contohnya.
Nah, itu bagaimana caranya membuat citasi dengan menggunakan apa style edisi 7, ternyata pakai edisi 7 ya teman-teman ya. Oke, saya rasa sekian, jika ada pertanyaan nanti menyusul, karena yang lain-lain itu sebenarnya tinggal, menuliskan seperti apa yang ada gitu ya. Misalnya kalau sumbernya dari buku, bukunya itu cetak, online, atau database kayak gitu ya. Kalau database kan ada tuh Google Book iya ya, Google Book kayak gitu ya, atau database yang lainnya misalnya ada di Springer juga ada, atau di BOOK gitu ya, yang akses-akses, e-book kayak gitu ya, atau dengan menggunakan situs. Nah, itu bisa disesuaikan teman-teman. Artinya, teman-teman itu nanti bisa mengisi sesuai dengan apa yang diminta, terutama ada yang, pada tanda bintang gitu ya. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Apabila nanti ada, pertanyaan, kita bisa diskusi bersama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.